Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri atas nama Sri Wahyuni, Saudari Fitriani Taha, dan Saudara Zulkifli. Adapun judul materi kelompok kami yaitu peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Adapun materi pertama yaitu pengertian peran dan kepala sekolah. Pengertian peran. Menurut J. Winarwoko dan Bagong Suryanto, peran atau role merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan peran. Peran di dalamnya paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu: pertama, peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Kedua, peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Ketiga, peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Adapun pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Meskipun sebagai guru yang mendapat tugas tambahan kepala sekolah, ia merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap aplikasi prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang inovatif di sekolah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang materi syarat kepala sekolah atau madrasah. Seperti kita ketahui bahwa menjadi seorang kepala sekolah yang profesional tidaklah mudah karena ada beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi. Misalnya saja, seorang kepala sekolah yang memiliki standar tertentu seperti kualifikasi umum dan kualifikasi khusus, serta harus mempunyai kompetensi-kompetensi tertentu. Di sini ada menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah Nomor 13 Tahun 2007. Yang pertama yaitu kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah adalah sebagai berikut. A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 atau D4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi terakreditasi. Kemudian B. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Kemudian C. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau RA memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun di TK atau RA. Kemudian yang terakhir yaitu D. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Kemudian yang kedua yaitu kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah meliputi A. Kepala taman kanak-kanak atau RA adalah sebagai berikut. Yang pertama, berstatus sebagai guru TK atau RA. Kedua, memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru TK atau RA. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian B. Kepala sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berstatus sebagai guru SD atau MI. Kemudian yang kedua memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru SD atau MI. Kemudian yang ketiga memiliki sertifikat kepala SD MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian C. Kepala sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah
SMP MTS adalah sebagai berikut. Yang pertama, berstatus sebagai guru SMP MTS, memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru SMP MTS. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki sertifikat kepala SMP MTS yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian D, kepala sekolah menengah atas atau madrasah aliyah SMA MA adalah sebagai berikut. Yang pertama, berstatus sebagai guru SMA MA. Kemudian yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA MA. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki sertifikat kepala SMA MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian E, kepala sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berstatus sebagai guru SMK MAK. Kemudian yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA MAK. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki sertifikat kepala SMK MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian F, kepala sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa atau SDLB, SMPLB, SMALB adalah sebagai berikut. Yang pertama, berstatus sebagai guru SDLB, SMPLB, SMALB. Kemudian yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB, SMPLB, SMALB. Kemudian yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SLB, SDLB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu G, kepala sekolah Indonesia luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai kepala sekolah. Kemudian yang kedua yaitu memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pada salah satu satuan pendidik. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu kinerja kepala sekolah. Seorang kepala sekolah hendaknya memahami betul apa yang menjadi tugas dan peranannya di sekolah. Jika kepala sekolah mampu memahami tugas dan peran sebagai seorang kepala sekolah, ia akan mudah dalam menjalankan tugasnya, terutama berkenaan dengan manajemen sekolah yang akan dikembangkannya. Bakal kemampuan dalam memahami kompetensi sebagai seorang kepala sekolah ini akan menjadi bekal dalam pelaksanaan kinerja yang harus dilakukannya. Ada banyak kompetensi kepala sekolah yang setidaknya harus sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam tugasnya sehari-hari di sekolah yang dipimpinnya. Kinerja seorang kepala sekolah dapat dipahami sebagai upaya yang harus dilakukan kepala sekolah dalam melakukan tugas dan peranannya sebagai seorang kepala sekolah, baik itu kepala sekolah dalam jenjang pendidikan kanak-kanak sampai dengan jenjang sekolah menengah atau atas atau kejuruan. Kinerja itu sendiri pada dasarnya merupakan perwujudan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang selaras dengan visi dan misi masing-masing satuan atau jenjang pendidikan berdasarkan kompetensi dasar kepala sekolah. Materi selanjutnya yaitu tugas dan peran kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum. Secara umum, tugas dan peran kepala sekolah memiliki 5 dimensi kompetensi sebagaimana termaksud pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervis, dan kompetensi sosial. Secara rinci, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah sebagai berikut. Pertama, kepribadian. A. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah atau madrasah. B. Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.
C. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. D. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah atau madrasah. Kedua, manajerial. A. Menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. B. Mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan. C. Memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka mendayagunakan sumber daya sekolah atau madrasah secara optimal. D. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah atau madrasah menuju organisasi pembelajaran peserta didik. E. Menciptakan budaya dan iklim sekolah atau madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. F. Mengelola guru dan staf dalam rangka mendayagunakan sumber daya manusia secara optimal. G. Mengelola sarana dan prasarana sekolah atau madrasah dalam rangka mendayagunakan secara optimal. H. Mengelola hubungan sekolah atau madrasah dan masyarakat dalam rangka pendirian dukungan ide, sumber belajar, dan pembinaan sekolah atau madrasah. I. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan penempatan serta pengembangan kapasitas peserta didik. J. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. K. Mengelola keuangan sekolah atau madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. L. Mengelola ketatausahaan sekolah atau madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah atau madrasah. M. Mengelola unit layanan khusus sekolah atau madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah atau madrasah. N. Mengelola sistem informasi sekolah atau madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. O. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah atau madrasah. P. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah atau madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjut. Ketiga, kewirausahaan. A. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah. B. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah atau madrasah. C. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah atau madrasah. D. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah atau madrasah. E. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi atau jasa sekolah madrasah atau madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. Keempat, supervis. A. Merencanakan program supervis akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. B. Melaksanakan supervis akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervis yang tepat. Kelima, sosial. A. Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah. B. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. C. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Adapun tugas dan peran kepala sekolah yang berkenaan dengan manajemen kurikulum terdapat pada kompetensi manajerial yang telah disebut di atas, dan secara umum tugas dan peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum ini juga termasuk. Alhamdulillah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menyimak video presentasi kami. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.